Bayangan lilin yang meliuk-liuk dalam ruangan ini menambah indahnya suasana. Terpukau. Entah karena gemulainya ataukah karena redup cahayanya. Sementara para pengunjung lainnya sepertinya tengah sibuk dengan pemikiran masing-masing. Keheningan tiba-tiba pecah dengan adanya suara denting sendok yang bersentuhan dengan sebuah cangkir. Dari tempatku duduk saat ini, samar terlihat uap hangat keluar dari secangkir gyokuro yang belum sempat tersentuh. Tak lama kemudian, hening pun kembali mencekam setelah pelayan yang mengantarkan makanan untuknya kembali ke dapur tempatnya bekerja. Ada apa? Audrey bertanya, tapi aku tak menjawab. Mai, Audrey kembali bertanya, tapi aku tetap tak menjawab. Lalu Audrey pelan meletakkan tangan kanannya di wajahku. Aku mengangkat kepala dan menatap matanya dalam-dalam. Audrey lalu tersenyum. Ada apa sayang? Ceritakan pada aku tentang sebuah jantung, pinta aku sambil menurunkan tangan Audrey dari wajahku. Audrey nampak kebingungan. Ia mengunjitkan dahi. What? Tanyanya sambil menatap tajam mataku. Namun tak lama kemudian ia tertawa. Hah, kamu ini ada-ada aja, Mai. Jantung apa? Jantung hati? Jantung pisang? Bijaknya berkelakar. Ya, jantung apa aja lah. Ceritakanlah pada aku, Dre. Ya, baiklah. Tapi kamu jawab dulu pertanyaanku. Kamu ini sedang kesambat apa sih? Kenapa tiba-tiba minta diceritain tentang jantung? Pokoknya, berceritalah. Gak usah pakai nanya, jawabku merengek. Oke, tapi aku bingung, Mai. Aku bukan pujangga ataupun penulis roman yang hebat. Aku ini Audrey, calon dokter yang hanya punya wawasan sedikit dan tak pandai bercerita. Kalau boleh, jangan jantung dong, serem. Kalau begitu, ceritakan pada aku tentang pohon. Hah? Pohon? Kamu semakin aneh aja, Mai. Tapi baiklah. Tapi jangan di sini ya. Malu, lihat tuh. Banyak kuping gajah yang nempel di dinding. Biarin aja. Pokoknya aku mau sekarang. Capku manja. Iya. Tapi habisin dulu tuh makanannya. Berjanji ya, pintaku. Audrey pun akhirnya mengangguk setuju. Setelah menghabiskan makanan, Audrey pun mulai bercerita seperti janjinya tadi. Di sebuah perkampungan yang sangat sepi dan menyeramkan, hiduplah dua pohon jati bernama Humaira Az-Zahra dan Audrey Novirawan.
Audrey menghentikan ceritanya sejenak sambil tertawa meledek. Kok nama aku dan nama kamu? Tanya aku menyela. Biar seru, Mai, jawab Audrey. Umur mereka hanya terpaut 1 tahun. Jati Humaira berusia 21, sementara Jati Audrey berusia 22 tahun. Mereka hidup bersama, makan dari makanan yang sama dan minum dari air yang sama. Mereka tumbuh saling menjaga satu sama lain. Dan pada suatu ketika, ada seorang laki-laki tersesat. Sepanjang hari ia terus berjalan, namun sudah hampir malam belum juga menemukan jalan untuk dapat keluar dari perkampungan tua itu. Semakin berusaha mencari jalan untuk keluar, semakin ia tersesat dan bingung. Laki-laki itu pun jadi gelisah dan mulai ketakutan. Ia takut akan dimangsa binatang liar. Perkampungan itu terlihat sangat menyeramkan. Di sana-sini banyak ditumbuhi tumbuhan menjalar, bergerombol, lalu membentuk sebuah gunung pohon. Perkampungan tersebut terlihat sudah mulai gelap. Laki-laki itu semakin ketakutan, duduk pun gelisah, berlari apalagi. Akhirnya ia pun kelelahan. Untung saja ada Jati Humairah yang baik hati menerima punggungnya untuk bersandar. Jati Audrey pun jadi cemburu melihatnya. Stop, berhenti. Ceritanya nggak menarik, jawabku memotong. Ngantuk kita pulang aja. Audrey hanya tersenyum melihatku yang sudah mulai bersemangat, dan tanpa banyak kata Audrey mengikuti ajakanku. Malam yang penuh kebahagiaan setelah melewati hari yang melelahkan dan menyebalkan. Pulang ke rumah seperti biasa. Setiap malam, ayahku selalu duduk di teras sambil membaca koran. Sekilas pandangan mata ayah tertuju pada Audrey ketika langkah kami memasuki halaman rumah. Sebuah senyum tipis sebagai sambutan untuk hal yang sudah menjadi ciri khas ayah yang selalu ramah pada Audrey dan juga pada semua teman-temanku yang datang ke rumah. Audrey lalu mengucapkan salam pada ayah, dan ayah pun menjawab. Maaf ayah, Audrey cuma antar Humay pulang. Audrey gak bisa lama, teman-teman udah pada nungguin di rumah untuk ngerjain tugas bersama. Ya, silahkan nak, hati-hati di jalan, jawab ayah. Audrey pun berpamitan. Mataku mengantar kepergiannya dengan senyum hingga menghilang dari balik pagar. Aku bergegas menuju kamar setelah minta izin masuk pada ayah. Rumah tampak sepi. Tak ada suara televisi ataupun suara ibu yang selalu marah-marah setiap kali melihatku. Kamar kakak juga sudah terlihat gelap. Begitu juga kamar kedua adikku Adal dan Nazha. Nampaknya penghuni rumah ini sudah pada tidur pulas, padahal malam belum begitu larut. Lalu
Lalu kuhempaskan tubuh kecil ini pada sofa putih yang terletak di teras kamar tidur di lantai 2. Sambil melepaskan rasa lelah, pandanganku mengembara pada gugusan bintang-bintang yang bertaburan di angkasa. Kutarik nafas dalam-dalam. Mataku terpejam. Tiba-tiba sayup terdengar alunan musik dari kejauhan. Ku hayati sejenak. Itu permainan kecapi. Rupanya, musik itu berasal dari rumah Marsha. Tidak heran, sebab ayahnya memang pandai memainkan kecapi, sebuah alat musik khas Bugis Makassar. Iramanya mengalun lembut di antara udara malam yang sudah mulai terasa sangat dingin. Aku pun ikut terbuai hingga kemudian irama itu berhenti, digantikan dengan musik lain. Itu suara seruling. Entahlah, sepertinya sangat sulit untuk melupakan kenangan-kenangan indah bersama putri. Aku tak pernah mengerti, kenangan itu selalu hadir satu persatu, bermain di benak dan menari-nari di ujung memoriku.